Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali pada kesempatan hari ini dalam mata pelajaran layanan lembaga perbankan dan keuangan mikro pada kelas 12 sekolah menengah kejuruan untuk kompetensi keahlian perbankan dan keuangan mikro. Nah, adapun kompetensi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini yaitu 3.19 menganalisis transaksi pasar uang dan 4.19 mencatat transaksi pasar uang. Nah, selanjutnya perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan pengertian pasar uang. Pasar uang adalah kegiatan perdagangan surat berharga atau efek untuk memenuhi permintaan dan penawaran dana dalam jangka waktu pendek tanpa batasan tempat. Karena periode tempo pasar uang sangat pendek dan tujuan utamanya untuk membantu orang yang memerlukan dana. Sehingga nama lain dari pasar uang itu adalah pasar kredit jangka pendek. Nah, apa ciri-ciri dari pasar uang itu? Yang pertama, temponya sangat pendek sehingga hanya bisa memenuhi permintaan dan penawaran dana dibutuhkan dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, mekanisme pasar uang dikhususkan untuk menjembatani antara pihak memerlukan dengan orang dengan kelebihan dana. Yang ketiga, tidak terikat pada tempat tertentu seperti halnya yang terjadi pada pasar modal. Nah, tujuan pasar uang. Nah, tujuan bagi pihak yang menanamkan modalnya yaitu tujuannya adalah mendapatkan penghasilan atau keuntungan pada tingkat suku bunga tertentu. Kemudian memberi bantuan kepada pihak yang benar-benar memerlukan dana tunai karena mengalami kesulitan keuangan. Dan yang ketiga, sebagai spekulasi dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar dalam waktu relatif singkat pada keadaan ekonomi tertentu. Nah, tujuan pasar uang bagi pihak yang membutuhkan dana yaitu salah satu sumber pembiayaan modal kerja dan investasi jangka pendek bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan atas likuiditas yang disebabkan terjadinya kekurangan uang kas atau uang tunai. Nah, selanjutnya, tujuan pasar uang bagi yang membutuhkan dana yaitu memenuhi kebutuhan modal kerja untuk membayar biaya, ya misal biaya operasi, upah karyawan, pembelian bahan baku untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan lain sebagainya. Nah, kemudian akibat kalah clearing, hal ini bisa terjadi di lembaga dan harus membayarnya. Fungsi terlaksananya pasar uang. Yang pertama, sebagai sarana alternatif bagi bank maupun perusahaan non-bank dalam memenuhi dana jangka pendek. Yang kedua, sebagai media bagi bank maupun perusahaan non-bank untuk melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. Yang ketiga, sebagai media bagi bank atau perusahaan non-bank untuk mencari keamanan dan likuiditas. Yang keempat, sebagai sarana baik bank maupun perusahaan non-bank yang mengalami kesenjangan antara penerima dan pengeluaran dana akibat arus kas yang tidak sesuai antara inflow dan outflow-nya. Yang kelima, sebagai sarana pengendali moneter bagi penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Instrumen pasar uang. Yang pertama, ada sertifikat Bank Indonesia.
Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga atas unjuk dalam nilai rupiah yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan atas hutang dalam jangka waktu yang pendek dengan sistem diskonto. Yang kedua, ada Federal Funds, yaitu Federal Funds merupakan instrumen jangka pendek di mana bank dan lembaga keuangan lainnya saling pinjam dana yang disimpan di bank sentral untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian selanjutnya ada sertifikat deposito, yaitu merupakan salah satu instrumen keuangan yang diterbitkan oleh atas dasar unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu, tingkat bunga tertentu. Surat berharga pasar uang atau SBPU, yaitu surat yang memiliki jangka waktu pendek dan gunanya untuk diperjualbelikan secara diskonto dan dengan Bank Indonesia atau lembaga lain dalam naungan Bank Indonesia atau lembaga yang dirunjuk atau ditunjuk oleh Bank Indonesia. Selanjutnya adalah euro dolar. Euro dolar adalah deposito dolar dari luar wilayah Amerika Serikat yang dapat berupa simpanan dolar di bank asing atau di cabang Bank Amerika Serikat di luar negeri. Kemudian ada call money, merupakan satu sistem di mana terjadi kegiatan pinjam meminjam antar dana satu bank dengan bank lainnya, digunakan untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian ada commercial paper, yaitu merupakan promes yang tidak disertai dengan adanya dana jangka pendek, selanjutnya dijual kepada investor dalam pasar uang. Selanjutnya ada negotiable certificate of deposito, adalah utang bank komersil kepada deposan yang memberikan bunga tetap dan membayar utang pokoknya pada waktu jatuh tempo. Nah, itu. Selanjutnya ada arbor case agreement, merupakan kegiatan yang bisa dibilang kegiatan yang timbul atau timbal balik. Maksudnya adalah kegiatan ini merupakan sebuah transaksi jual beli surat-surat berharga yang disertai dengan perjanjian. Perjanjian ini bisa berisi bahwa si penjual akan membeli kembali surat atau sertifikat berharganya yang telah dijual kepada pembeli pada waktu dan harga yang sudah ditentukan dan disepakati bersama terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah banker acceptance, merupakan instrumen pasar uang yang khusus digunakan untuk memberikan kredit dan sebuah bantuan kepada importir dan eksportir, ya, untuk membantu mereka dalam upaya pembayaran dan pembelian sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing. Dan yang terakhir, instrumen dari pasar uang itu adalah treasury bills, atau merupakan salah satu instrumen dari pasar modal yang penerbitannya dilakukan oleh bank sentral, yakni Bank Indonesia, dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun atau 1 tahun pas, ya. Penerbitan instrumen ini juga atas dasar unjuk, bukan perorangan, serta dengan nominal tertentu. Nah, sekarang kita masuk kepada pelaku pasar uang. Nah, pelaku pasar uang itu yang pertama adalah bank, yang kedua ada yayasan, kemudian ada dana pensiun, kemudian ada perusahaan asuransi, kemudian ada perusahaan-perusahaan besar, kemudian ada lembaga pemerintah, kemudian ada lembaga keuangan lainnya, kemudian ada individu masyarakat yang berperan di dalam pasar uang. Nah, kebijakan pasar uang itu ada diatur atau
terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 18/11/PBI tahun 2016 tentang pasar uang yang ditandatangani oleh gubernur, dalam hal ini Gubernur Bank Indonesia ya. Selanjutnya, pengaturan pasar uang juga mengacu pada pada pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur penggunaan SUN sebagai instrumen moneter. Nah, itu dasar atau kebijakan pasar uang. Nah, sekarang kelemahan dan kelebihan pasar uang. Sekarang kelebihan dan keuntungannya. Yang pertama, sarana untuk mencari pinjaman dana jangka pendek bagi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas. Yang kedua, mencegah terjadinya tindakan uang menganggur atau idle money. Yang ketiga, membantu pengusaha memajukan usahanya. Yang keempat, mendorong kemajuan ekonomi nasional. Yang kelima, Bank Indonesia dapat mengontrol jumlah uang yang beredar. Yang keenam, sebagai sarana dalam menempatkan kelebihan dana oleh badan usaha. Nah, lalu apa yang menjadi kelebihan dari pasar uang? Yang pertama, yaitu ada risiko pasar atau risk market risk, yang berkaitan dengan kenaikan tingkat bunga mengakibatkan investor mengalami capital loss. Nah, yang kedua ada risiko reinvestment atau turunnya harga sekuritas. Yang ketiga, risiko gagal bayar, yang tentunya terjadi akibat tidak mampunya peminjam atau debitur memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah dijanjikan. Yang keempat, risiko capital loss, yaitu surat-surat berharga terpaksa akan dijual dengan harga yang lebih rendah daripada sebelum membelinya. Dan yang kelima, risiko inflasi atau risiko daya beli atau purchasing power risk, yaitu pemberi pinjaman menghadapi kemungkinan naiknya harga barang dan jasa yang menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterimanya. Yang keenam, risiko valuta, atau risiko yang terjadi karena perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. Dan yang ketujuh, risiko likuiditas, yaitu bila surat-surat berharga yang akan dijual tidak cepat laku, padahal perusahaan lembaga membutuhkan uang tunai secepat mungkin. Itu risiko. Yang kedelapan, risiko politik atau risiko publik. Nah, di mana berkaitan dengan perubahan undang-undang atau peraturan pemerintah yang berlaku. Perbedaan pasar uang dan pasar modal. Yang pertama, berdasarkan jangka waktu. Perbedaan antara pasar uang dan pasar modal bisa kita tinjau jangka waktunya. Pada pasar uang, penawaran transaksi antara pemilik dana dan peminjam dana bertemu secara langsung bersifat jangka pendek. Sementara itu, pada pasar modal, transaksi yang terjadi secara langsung bersifat pendek. Yang ketiga, berdasarkan institusi. Yang keempat, berdasarkan likuiditas pasar. Yang kelima, berdasarkan risiko. Yang keenam, berdasarkan return. Yang ketujuh, berdasarkan aspek fungsional. Yang kedelapan, berdasarkan jenis keuntungan. Oke. Demikian yang dapat saya sampaikan atau saya presentasikan pada kesempatan hari ini. Simpak dahan pohonku ini, ambil tangga penyambung galah. Mohon kami maaf diberi atas segala hilaf dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe.